Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tidar. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang cinta yang terjadi saat dia bertemu lagi dengan kamu, ya. Ini fun readingnya sebagai hiburan aja ya untuk kalian. Kalau memang ini resonate, ya berarti memang pesan ini ditunjukkan untuk kamu, ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya energinya. Artinya tidak semua orang akan cocok dengan energi pembacaan yang aku baca, ya. Dan energinya juga ini bisa kebolak-balik ya. Itu yang biasa disebut vice versa. Oke, kalau kalian ingin reading ini secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku di description box, ya. Oke, ini seperti biasa ada 3 file. File pertama white rose atau yang biasa disebut mawar putih, ya. Lalu ini file kedua pink rose yang biasa disebut mawar pink. Lalu yang terakhir red rose, ya. Ini yang biasa disebut mawar merah. Oke, aku beri waktu untuk kalian selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama ya. White rose, mawar putih. Oke, kita lihat charmnya ya. Satu lagi. Oke, charmnya ini dari zodiak ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, dan Taurus. Inisial namanya ada L, ada T, ada M, ada T juga ya. T-nya ada dua berarti energinya kuat ya. Ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Inisial namanya L, T, M, T. Bisa kamu energinya atau bisa untuk dia ya, dari inisial nama dan charm zodiaknya ya. Kalau misalnya dari sini nggak ada inisial nama kamu atau dia, atau dari secara zodiaknya nggak ada, nggak apa-apa, kamu kalau pilih kartu pertama coba aja didengerin ya. Kali aja dari secara energi ketangkep. Ngomong-ngomong ada satu lagi Libra, aku nggak tahu, padahal aku ambil 4 loh. Ini jatuh 1 ya. Ada Libra berarti 1 ya. Biasa aku ambil 4. Ini ada satu lagi keluar, aku nggak tahu ya. Ada Libra berarti. Oke. Kita lihat gimana kata kartunya ya. File pertama, cinta. Apa yang terjadi ketika dia bertemu lagi dengan kamu? Kalau aku lihat di sini, dia ketika dia bertemu dengan kamu, dia lebih kayak ngerasa dia itu kaget ya. Dia kaget, cuma ya aku lebih ngelihat dari kamunya yang ngelihat dia ya. Kamu yang memperhatikan dia. Tapi kalau dari dianya ini kayak dia kayak yang buang muka ya, karena dia tuh gimana ya, pas lihat kamu itu dia tuh kayak yang ngerasa tuh kayak yang shock ya. Dia kaget, dia shock ngeliat kamu, dia langsung kayak yang yaudah deh, buru-buru pergi, itu kan mantan aku, atau dia kan dulu orang yang pernah gue deketin, gebetan gue gitu ya. Makanya dia pas ngeliat kamu tuh dia tuh kayak orang kaget banget gitu, kok bisa sih ketemu di sini gitu. Padahal ya dia bukannya nggak mau ketemu kamu ya, cuman aku lebih ngerasa dari dia ini belum siap ketemu kamu. Dan aku lihat itu sebenarnya kalau dari rasa kangen ada sebenarnya, ada ya, cuman dia lebih kayak yang nggak mau memperlihatkan
bahwa dia ini tuh memang kayak yang kangen sama kamu ya, karena dia itu nggak berani gitu ngeliat kamu ya, kayak yang kaget. Makanya dia tuh berusaha tuh kayak ngejauhin kamu, padahal ya sebenarnya dia kangen, cuman dia kayak nggak mau nunjukin ya, makanya dia kayak yang pergi gitu ya, kalau dia tuh kayak ngerasa masih shock. Cuman aku lihat di sini kartu keduanya Ten of Pentacles ya, kamu yang memperhatikan dia, malah kebalik ya, kamu kayak yang itu kan mantan aku ya, jadi kayak kamu ini kayak yang penasaran ya, penasarannya tuh kayak cuma penasaran, pingin lihat aja gitu, kalau udah lama nih nggak ketemu ya, akhirnya kamu memperhatikan dia dari jauh tentunya ya. Jadi mungkin kamu di sini, dia di sana gitu, kamu memperhatikan dia dari jauh karena dianya ini kayak yang udah pergi, dia jauh, nah kamu di sini merhatiin dia ya. Jadi malah kebalik, kalau dia malah kayak yang kaget, kayak yang takut gitu loh, masih shock gitu. Takutnya dia tuh kayak takut kamu yang ngomelin dia, karena mungkin dia punya kesalahan mungkin, makanya dia kayak belum berani gitu loh. Jadi kayak hatinya itu belum berani, belum ketemu kamu itu belum berani ya, masih ada rasa takut. Lalu di sini kartu ketiga King of Cups, dan aku lihat ketika dia bertemu dengan kamu, awalnya kan dia takut ya, kayak gitu ya, dia nggak berani, tapi lama kelamaan tuh kayak ngebuat dia itu pingin ketemu kamu lagi ya. Jadi ya gimana ya, karena sebenarnya kalau aku tangkap secara energinya, dia ini tuh sebenarnya kangen sama kamu ya. Kalau dari rasa suka ada, tapi tidak besar ya, sedikit, hanya sedikit rasa suka itu. Cuman ya kalau memang kalian berdua bisa komunikasi lagi, bisa dekat lagi, itu bisa aja ngebuat rasa suka dia ke kamu ini semakin besar, itu bisa. Tapi kalau untuk sekarang tinggal sedikit memang. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, kalau dia ini memang kangen sama kamu ya. Dia kayak yang ketemu kamu itu awalnya kaget, ketika beberapa hari kemudian kayak yang gue kangen, aku kangen nih sama dia, kok jadi kebayang-bayang ya. Dan di sini dia malah kayak yang lihat kamu ya, lihat foto kamu di sini. Jadi dia tuh kayak mandang kamu, menghayal tentang kamu dari situ. Nah makanya dia tuh kayak ngerasa tuh, aduh kok nyesel banget gitu, kenapa pas pertemuan itu nggak aku sapa aja, tanya aja kabarnya, nggak perlu tanya macam-macam, tanya aja kabarnya bagaimana, sekarang lagi sibuk apa ya. Pertanyaan semacam kayak gitu kan enak ibaratnya ya, gak bikin pusing, gak bikin runyam juga, maksudnya intinya ada komunikasi ya. Dan pertanyaan kayak gitu nggak mungkin dong ngebuat kamu ini jadi selek ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa tuh, aduh payah banget sih gue, kenapa gue malah kabur. Nah dan di sini Page of Pentacles, kartu keempatnya, dia sih masih berharap kamu dengan dia bisa bertemu kembali. Tujuannya sih, kalau rasa suka kan aku bilang masih ada ya, cuman tidak besar, sedikit. Tapi kalau rasa suka itu bisa semakin besar kalau kalian berdua sering bertemu dan dekat lagi, itu bisa ya. Mungkin karena kalian udah lama nggak bertemu, dia kayak masih ngerasa tuh kayak yang hatinya itu belum beres, jadi kayak yang campur aduk ya. Dan aku lihat sih dia berharap banget kamu sama dia tuh bisa ketemu lagi. Dia berharap sekali sebenarnya sih, karena aku lihat juga dia kayak yang masih menaruh perhatian ke kamu ya, masih kayak sebenarnya sih kayak masih mencari-cari tahu tentang keberadaan kamu ini di mana. Walaupun dia nggak berani datengin kamu secara langsung, tapi aku lihat sih lebih ke arah sih dia ngeliat kamu itu dari jauh ya. Dia kayak yang ketemu kamu itu kayak waktu itu ya yang aku cerita barusan, dia kayak ngejauh, tapi kalau di belakang dia ngeliat kamu tapi dari jauh ya, kamunya nggak sadar ada dia hanya bisa sebatas itu ya, melihatmu dari jauh. Dan di sini aku lihat The High Priestess,
Dia berharap banget semesta bisa mempertemukan kamu lagi dengannya, karena dia kayak yang masih sayang, ya. Itu aja sih aku lihat energi file pertama ya. Semoga resonate ya. Oke, aku lanjut ke file kedua. Kalau nggak resonate, coba cek file kedua atau file ketiga ya. File kedua ada pink rose ya, mawar pink. Oke, kita lihat jamnya. Oke, kita jamnya kita lihat. Huruf satu lagi. Oke. Dari jamnya ada Aries, Sagittarius, ada Cancer, ada Leo. Lalu inisial namanya ada F, ada M, ada Q, dan ada S di sini. F, M, Q, S ya. Bisa dari jam zodiaknya kamu atau dia, bisa juga dari jam inisial nama kamu atau dia. Ya, misalnya dari sini nggak ada, ya udah coba aja cek kartunya. Biasa dari energi kartunya yang malah ketangkep. Ya, kalau ini sebagai pelengkap aja ya. Oke, kita lihat ya kartunya. File kedua, cinta. Apa yang terjadi ketika dia bertemu denganmu lagi? Nah, kalau aku lihat di sini, dia kayak yang gimana ya? Ketemu dengan kamu tuh, dia kayak yang tebar pesona. Kayak gimana ya? Tebar pesona, kalian tahu nggak sih? Jadi kayak mungkin dia mainin rambut dia kayak yang rapihin baju dia gitu ya, jadi ngebuat dia cantik atau ganteng lah di mata kamu gitu ya. Momen seperti itu ketika dia bertemu dengan kamu ya, mungkin dari situ dia mau kelihatan ganteng atau cantik mungkin, jadi kayak dia itu kayak nggak mau dicap kumal atau jelek. Jadi meskipun dia putus sama kamu dulu gitu ya, sekarang udah pisah, dia mau kelihatan tetap charming di mata kamu ya, nggak mau kelihatan kayak kumal, kayak sedih. Dia nggak mau kayak gitu, tidak mau menampakkan ya, itu artinya. Jadi dia kayak yang kayak pura-pura cool gitu ya, pura-pura cool, kayak pura-pura keren gitu, petantang petenteng gitu ya, kayak pura-pura cool keren gitu. Lalu yang kulihat di sini, dia sih nggak ada rasa kayak yang malu, enggak ya, malah dia lebih ke arah kayak yang cool, charming gitu ya. Dia sih aku ngeliat sih biasa aja ya. Kalau rasa malu dan sebagainya aku lihat nggak ada. Dia lebih ke arah cool ya, yang aku bilang tadi. Dia mau kelihatan ganteng atau cantik gitu di mata kamu, biar dia udah putus sama kamu. Jadi tuh dia tuh kayak yang pingin buat kamu itu malah nyesel gitu loh, bahwa aku ini masih cakep loh gitu ya, aku nggak kelihatan sedih loh aku putus sama kamu. Nah, itu maksudnya, itu yang mau dia tampakkan ke kamu, itu yang mau dia bilang. Dan aku lihat di sini ada kartu Seven of Swords. Dan aku lihat di sini ini lebih ke arah sih, awalnya dia cool-cool seperti itu ya, tapi lambat laun seiring waktu aku lihat sih dia kayak yang, waduh, kemarin baru aja ketemu sama mantan, kok rasanya kayak yang beda gitu. Kok dia kayak ngerasa kayak yang dia tuh kayak pengen cari tahu tentang kamu di sini ya. Jadi aku lebih lihat ke arah dia mau cari tahu tentang kamu, cuman bukan dalam kategori dia masih kayak yang pingin balikan, bukan ya, enggak. Dia kayak yang pingin ketemu kamu lagi aja ya. Gimana sih, kayak pengen bincang-bincang gitu loh, pengen ngobrol. Nah, itu yang pingin dia rasain lagi ke kamu,
pengen ngobrol, mungkin udah lama nggak ketemu ya. Jadi dia tuh kayak yang aduh, kenapa nggak ngobrol waktu itu ya. Jadi dia tuh kayak yang penasaran sih, aku lihatnya penasaran ya. Dan di sini ada Ace of Swords, dan di sini aku ngelihat sih dia rasa penasarannya itu bukan dikatakan sebagai rasa sayang ya, enggak, cuman identik lebih ke arah dia kayak mau memperbaiki komunikasi kamu dengan dia tuh gimana. Karena ya dia bukannya, tujuan dia bukan ngajak balikan kamu atau kayak yang ngedapetin kamu lagi, enggak ya. Tujuan dia ini kayak mau memperbaiki komunikasi dengan kamu lagi, menjadi baik ya. Kalau bisa sih menjadi teman, aku lebih lihat sih ke arah situ ya. Dia kayak yang ingin berteman dengan kamu, lebih ke arah situ. Tapi kalau untuk balikan dan sebagainya, aku lihat energinya nggak ada ya. Dia sih kayak yang pengen berteman sama kamu, cuman terkadang dia ngerasa tuh kayak yang sulit berteman dengan kamu, karena dia ngerasa kayak yang takut sama kamunya. Takutnya kamu tuh kayak yang benci, kayak yang marah, kayak yang nggak mau diganggu ya. Takutnya ya itu dia berpikir ke hal seperti itu ya. Ya namanya orang kalau udah putus, kalau untuk memperbaiki komunikasi seperti ini kan pasti akan sulit, pasti akan butuh proses, dan prosesnya itu nggak mudah, pasti prosesnya pun panjang ya kan, antara kamu dengan dia ya. Makanya dia sebenarnya berharap, tapi nggak mau terlalu berharap lebih ya, dan identiknya lebih ke arah pertemanan ya. Dan di sini ada Five of Pentacles. Kekhawatiran dan sedih. Kekhawatiran dan sedihnya sih bukan ke arah cinta ya. Aku udah bilang tadi, energinya sih dia bukan ngajak balikan kamu atau yang masih sayang sama kamu, enggak. Cuma ingin memperbaiki komunikasi. Dia cuma kayak yang lagi merenung apa bisa hubungan ini kamu dengan dia diperbaiki, tapi dari segi pertemanan ya, komunikasi. Aku sih lebih ngerasa sih dia kayak mau minta maaf sih sama kamu. Kalau dia pernah mungkin berbuat kesalahan, pernah atau tidaknya sih aku ngelihat energinya dia lebih kayak yang pingin meminta maaf ke kamunya, karena dia merasa musuhan terlalu lama itu nggak baik. Toh lambat laun pun kenapa nggak diperbaiki aja hubungan ini sebagai teman? Kenapa harus bertengkar? Kenapa harus berantem? Nah, dia nggak mau hal itu terjadi. Makanya dia kayak yang berusaha supaya kamu dengan dia ini baik lagi komunikasinya. Ya, meskipun sulit ya, nggak mudah. Dan aku lihat ya dari kamunya juga, ya mungkin kamu bisa menerima maaf dari dia. Tapi kalau untuk berteman ya, aku jarang banget sih ngeliat orang pacaran udahannya jadi berteman baik. Ada, tapi ya bisa dikatakan itu 1000 banding 1 yang seperti itu. Jarang ya. Jangankan orang lain, aku pun aja kalau putus dengan pasangan aku, pacar aku, ya kita ya dia aku. Dia minta maaf, aku juga minta maaf sih, sama-sama minta maaf ya. Tapi hubungan kami berdua meskipun sama-sama berteman di sosial media ya, tapi kita ya udah dia aku aja, nggak kayak yang dulu atau berteman baik, nggak, malah ya itu dia memang kagak mudah ya, dan dia tahu akan hal itu, tapi dia kayak masih berusaha sih, dia kayak mencari solusi bagaimana hubungan ini bisa membaik ya. Setidaknya dari segi pertemanan itu yang dia inginkan sih, lebih ke arah pertemanan ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kamu ini resonan untuk kamu dan kamu kayak masih merasa sayang dengan dia, dan kamu sudah sadar bahwa dia ini hanya menganggap kamu ini teman sekarang, lebih baik ya kamu move on ya.
karena dia lebih ingin kayak yang berteman sama kamu ya. Itu aja file kedua energinya, semoga resonate ya. Oke, kita lanjut ke file yang terakhir. File terakhir retros ya, mawar merah. Oke, kita lihat camnya. Bentar ya, aku minum dulu ya. Aduh, kayaknya kecekutan. Aduh, haus teman-teman. Ngomong mulu capek. Oke, kita lihat camnya. File ketiga. Oke, dari camnya ada Sagittarius, ada Cancer, ada Sagittarius, ada Capricorn. Sagittariusnya ada 2 ya, berarti energinya yang kencang ini Sagittarius. Dari nama inisialnya ada U, ada Z, ada B, O, U, Z, B ya. Energi cam zodiaknya ada Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Capricorn ya. Dari inisial namanya ada O, U, Z, B. Dan untuk cam zodiaknya ini kenceng di Sagittarius ya. Kali aja nama kamu atau nama pasangan kamu ada di sini inisialnya atau dari cam zodiaknya. Kalau misalnya nggak ada semuanya, ya udah kamu cek aja kartunya. Biasanya setahu aku dari kartunya ya yang malah kepanggil energinya. Karena kan beda-beda tiap orang ya. Oke, aduh. Kita buka kartunya. Dari segi kartunya file ketiga, cinta. Apa yang terjadi ketika dia bertemu lagi dengan kamu? Kalau di sini aku lihat dia melihat kamu ya sebagai wanita yang istimewa, wanita yang perkembangan pribadinya itu luar biasa ya. Mungkin ya dia ngeliat kamu tuh kayak oh kayak bidadari ya. Oh dia ini wanita yang wah super gitu ya, lain dari yang lain. Jadi tuh dia ngeliat kamu tuh mungkin ya pribadi kamu, sifat kamu tuh jadi berubah banget, bener-bener berubah ke arah yang benar-benar baik ya. Jadi dia ngeliat kamu tuh kayak yang tertegun ya, kayak yang kamu tahu gak sih kalau kita ngeliat cowok ganteng atau bener-bener yang kita suka gitu ya, jadi kayak yang oh gitu. Nah dia ngeliat kamu tuh kayak gitu, tertegun seperti itu. Dan di sini aku ngeliat sih kalau dari rasa suka ya, rasa suka aku lebih lihat sih dia belum menampilkannya ya. Cuman ya mungkin rasa sukanya dikit, ada dikit, tapi cuman ya karena lama nggak bertemu, aku ngeliat dari dianya, ngeliat pandangan matanya ke kamu, dia kayak tertegun gitu loh ngeliat kamu tuh. Oh ya ampun, si A, si B udah lama nggak lihat. Terus dia ngeliat kamu tuh kayak oh ada yang beda, sifat kamu kok jadi kayak berubah banget gitu ke arah yang baik. Dan dia menilai kamu tuh wah sekarang dia benar-benar beda ya. Nah dari situ dia melihat kamu seperti itu perkembangannya. Kalau dari kamunya, aku sih lebih lihat kamunya kayak yang biasa aja, malah nggak gimana-gimana ya, karena aku ngeliat kamu tuh udah bahagia ya, karena aku lihat kamu tuh udah bahagia, yang happy gitu loh.
Jadi kayak kamu tuh bertemu dengan mantan kamu atau bertemu dengan dia kayak yang biasa aja. Dari kamunya yang seperti itu. Kayak yang bukannya benci atau gimana ya, kamu malah ngerasa biasa aja, nggak ada rasa benci, rasa marah, rasa kesel, itu malah nggak ada. Lebih ke arah yang ya udah ketemu ya ketemu, biasa aja kamunya, nggak ada rasa yang gimana-gimana ya. Nah, dan di sini ada kartu ketiganya, Four of Pentacles. Aku ngelihat sih dari dia malah entah gimana dia kayak menahan perasaan itu. Kan aku bilang tadi kalau dia masih ada rasa suka ke kamu ya, meskipun tidak besar. Dan di sini aku ngelihat karena semakin lama dia mandang kamu, memperhatikan kamu, dia takut malah muncul rasa cinta. Ya, dia takut. Jadi kayak yang dia gitu loh, ngekep gitu loh hatinya. Dia pegangin, oh jangan sampai nih aku suka sama dia. Jangan sampai nih aku jatuh cinta lagi. Ya, jadi dia kayak menahan perasaan kayak gitu. Karena dia merasa terlalu takut di sini. Ya, makanya dia kayak aware banget gitu. Sebenarnya ya lambat laun pertemuan dia dengan kamu itu ya kayak ngebuat dia itu kayak sering memperhatikan kamu, tahu nggak? Cuman kamunya ini yang kayak yang cuek-cuek aja. Kayaknya kamu tuh kayak udah nggak peduli ya, dia kamu gitu ya. Kamu tuh ngerasa seperti itu ya, karena kamu ngerasa ya ini kan pertemuan ini kan ya, kalau memang ketemu ya ketemu gitu ya, bukan berarti bahwa kamu ini harus suka lagi sama dia. Karena aku udah bilang kata dia, kalau kamu ini udah bahagia dengan keadaan kamu sekarang, udah happy. Entah sekarang kamu sudah memiliki pasangan atau mau nikah. Tapi sih aku ngeliat di sini kamunya ya yang sudah memiliki pasangan, dan ada beberapa di antara kalian yang udah tunangan dan mau nikah. Atau mungkin kamu sudah menikah ya, karena di Empress ini energinya luas. Lebih energinya itu kebahagiaan. Ya, bahagia sejati seperti itu. Cuman ya dia ngeliat kamu ini kayak yang udah bahagia. Jadi kayak dia itu menahan perasaan dia, mengontrol perasaan cinta itu. Dia takut kalau nggak dikontrol seperti ini, dia takut malah rasa cinta ini timbul. Ya, makanya dia kayak yang nahan. Nah, di sini aku lihat ada Six of Swords ya. Dia jadi kayak yang berpikir, aduh, ngeliat dia ini bikin kaget gitu ya. Tapi aku ngeliat dia ini kayak yang dia ini udah bahagia. Jadi tuh nggak mungkin kan dia ada masih perasaan ke aku. Nah, makanya ya dia kayak yang berpikir ketika dia tidur ya. Dia kayak yang, oh iya sih, dia udah bahagia, ya nggak mungkin lah gue balikan lagi sama dia. Dia juga kayak ngeliat gue ya biasa aja, kayak nganggap teman, malah kelihatannya kayak yang cuek-cuek aja. Dan dari di situ dia berpikir ya, dia mulai pelan-pelan mengusir perasaan itu. Dan kartu terakhir ini ada The Fool ya, awal yang baru. Tapi di sini aku lihat awal yang baru itu lebih ke arah dari kamunya dengan dia ini. Tapi sih lebih ke arah gimana ya, bukan ke arah yang pacaran dan sebagainya ya. Ini permulaan yang baru, mungkin kamu dengan dia jadi bisa saling memaafkan ya. Mungkin kamu meminta maaf dan dia juga meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan waktu dulu, karena kalian ingin membebaskan rasa bersalah tersebut ya. Dan kamu dengan dia tuh kayak gak mau ada dendam-dendaman lagi, benci-bencian lagi. Jadi kalau kayak yang ketemu ya, kalau bisa berteman. Nah, beda ya dengan file kedua. Kalau di file ketiga ini sih aku ngelihat nanti kalian berdua
lebih ke arah pertemanan, ya, bisa menjadi teman yang baik, rekan yang baik, tapi hanya sebatas itu, ya, nggak lebih dari ini. Itu aja untuk file ketiga, ya. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, ya. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku, ya. Bye.